Salam rekan teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai roda gigi lurus. Adapun outline yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai geometri dari roda gigi lurus, dan yang kedua adalah bagaimana cara assembly ataupun memasang roda gigi ke roda gigi lain dengan persyaratan. Baik, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita akan membahas bagaimana sih fundamental munculnya roda gigi. Di sini ada dua roda, dan ada roda A dan ada roda B. Roda A dan roda B ini diberikan gaya tekan sebesar Rn sehingga memunculkan gaya gesekan, di mana pada saat roda A berputar akan menghasilkan gaya tangensial sebesar B. Otomatis roda A ini berputar searah jarum jam, dan roda B akan juga berputar berlawanan arah jarum jam. Tetapi kekurangan daripada kedua roda gigi ini adalah terjadinya slipping pada saat gaya tangensial lebih besar daripada gaya gesekannya. Hal ini mengakibatkan kurangnya daya yang ditransmisikan ataupun yang dikirim ke roda gigi lain. Oleh sebab itu, kita akan mengembangkan seperti apa sih agar slipping tidak terjadi, maka digunakan roda gigi. Itulah yang disebut dengan tooth wheel. Adapun keuntungan dan kerugian daripada kedua roda gigi ini adalah, keuntungan adalah transmisi kecepatan yang baik, transmisi besar, dapat digunakan dengan jarak pendek ataupun antar saknya ya, dengan jarak pendek, kemudian efisiensinya tinggi, lalu perawatannya mudah, dapat digunakan dengan segala sistem. Dan kerugiannya yaitu pembuatannya mahal, jika salah cutting dapat menyebabkan vibrasi dan membutuhkan pelumas yang sesuai. Di sini ada 4 tipe gear yang ditunjukkan, dan ini pada umumnya. Pertama adalah spur gear, yang kedua adalah helical gear, dan yang ketiga adalah bevel gear, dan yang keempat adalah worm gear. Worm gear ini pada umumnya kita sebut dengan roda gigi cacing. Oke, ini adalah terminologi yang digunakan pada roda gigi. Sering kita kenal dengan nama addendum dan dedendum, sehingga dedendum ini juga menghasilkan dedendum circle, addendum ini juga menghasilkan addendum circle. Tapi yang tidak kalah penting adalah pitch-nya, inilah pitch circle-nya. Dimana di sini banyak sekali parameter yang digunakan, yaitu circular pitch dan tooth thickness. Di sini circular pitch antara titik ini ya, ke titik sebelah gigi yang lain, atau bisa dari tengah ke tengah, atau bisa dari sini ke sini. Dan inilah bottom length, ini adalah face, dan ini adalah flank. Dan ini adalah penampang dari gigi ataupun lebar roda giginya. Dan inilah top length-nya. Dan jika kita pasang antara kedua roda gigi, ya, maka akan seperti ini. Terlebih dahulu, saya akan jelaskan kedua roda gigi ini, ya, supaya kita satu parameter. Roda gigi kecil ini disebut dengan pinion. Roda gigi besar ini disebut dengan gear. Jadi ini pinion dan ini gear. Kedua roda gigi ini mempunyai base circle. Kalau di pinion seperti ini, sedangkan di gear base circle itu adalah yang ini, ataupun base diameternya. Ya. Lalu di sini kelihatan ada clearance. Ya, di sini clearance. Jadi jika kita menghubungkan kedua roda gigi ini atau menyambung kedua roda gigi ini, maka diwajibkan adanya clearance. Inilah parameter jika kedua roda gigi dipasang. Dan tidak lupa lagi, ini adalah line of action. Di sini ada pressure angle. Nanti saya akan jelaskan seperti apa line of action. Dan jarak antar kedua roda gigi ini disebut dengan center distance ataupun CD. Baik, sekarang kita circular pitch seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. PC, ya, circular pitch, itu PD per T. D itu adalah diameter dari pitch circle-nya. Dan T inilah jumlah gigi pada roda gigi P.
pinion ataupun pada gearnya. Dan kemudian ada istilah diametral pitch ataupun PD, yaitu jumlah gigi per diameter, dan modul diameter per jumlah gigi. PD inilah kebalikan dari sub M-nya. Dan inilah radius base-nya, yaitu radius pitch dikali cos theta. Cos theta itu adalah pressure angle-nya. Dan inilah modul yang digunakan. Bisa Anda pilih ya, 1 hingga 50. Kemudian dalam menghitung addendum dan dedendum geometri, ya, geometrinya working depth, to thickness ataupun minimum clearance, dapat menggunakan dengan parameter modul. Di sini ada 3 parameter, yaitu full depth involute system, dan ini 20 derajat, dan ini stub involute system. Jadi Anda bisa menghitung addendum, dedendum hingga fillet radius at root dengan menggunakan parameter modul. Dan ketiga ini mempunyai perbedaan, di mana stub involute system dapat digunakan pada beban tinggi. Baik, kita akan beralih ke contoh 1. Sebuah pinion dengan 20 gigi di mana modul sebesar 5 mm dipasangkan dengan gear dengan 63 gigi. Tentukan jarak antara roda gigi, circular pitch, dan rasio gear. Oke, solusinya pertama sekali kita mencari diameter pinion dan gear. Seperti apa? dP sama dengan modul dikali TP. Ya, ini tadi rumus modul. Ya, dP didapat 100 dan dG didapat 315. Ingat, dG inilah diameter roda gigi besar, dan ini dP inilah diameter roda gigi kecil ataupun disebut dengan pinion. Lalu kita mencari jarak antar roda gigi CD, yaitu dP ditambah dG, di mana D ini adalah diameter circle-nya, pitch-nya, dibagi 2, jelas didapat 207,5 mm. Dan ini mencari circular pitch, PC sama dengan Pi kali N, 3,14 dikali 5, yaitu 15,71 mm. Dan mencari rasio gear, kita bisa ketahui yaitu diameter dari roda gigi besar per diameter roda gigi kecil, dG per dB, ataupun jumlah gigi pada roda gigi besar atau per jumlah gigi pada roda gigi kecil. Didapat 3,15. Oke, dan kita akan beralih ke syarat-syarat dalam pemasangan kedua roda gigi. Baik, di sini ada bahasa namanya interference ataupun gangguan pada saat mengalami pergerakan pada roda gigi. Jika kita lihat gambar ini, kita perbesar yang ini, ya. Ini pressure line-nya, yang ini pressure line-nya. Ya. Road top line dari driven gear 3, dari gear yang digerakkan, itu ketemu dengan flank dari driving gear 2 ataupun penggeraknya. Interference ini terjadi jika dia tidak bersinggungan dengan pressure line-nya. Jadi, pasti mengalami pergerakan yang tidak baik pada saat beroperasi kedua roda gigi. Jadi ini kita avoid ataupun kita hindari sehingga jangan terjadi undercut. Bagaimana cara solusinya? Beginilah yang kita harapkan. Jadi top line dari roda gigi sebelah atas ini ketemu dengan flank dari roda gigi bawah ini dan bersinggung dengan pressure line-nya. Inilah yang kita harapkan. Caranya adalah kita harus mengecek jumlah gigi minimum. Di sini saya jelaskan jumlah gigi minimum pada rumus ini adalah gigi rasio berbanding 1:1. Ya. Di mana K itu adalah merupakan konstanta sama dengan 1 untuk full depth dan 0,8 untuk stubnya. Kemudian jika G rasio lebih besar daripada 1, 2, 3, 4, ataupun lebih, maka Anda bisa menggunakan, teman-teman bisa menggunakan itu jumlah gigi pinion 2K, 2GR, sin kuadrat theta, sehingga 3 sin kuadrat theta. Bisa Anda menggunakan rumus ini. Dan sedangkan jumlah gigi gear terbesar dengan pinion tertentu, Anda bisa menggunakan ini. Jadi bisa berpasangan dengan TP tadi. Kemudian selain itu juga di sini dikeluarkan minimum number ataupun jumlah minimum dari jumlah gigi pinion. Bisa Anda gunakan tabel ini juga.
Dan syarat kedua adalah contact ratio. Baik, di sini saya jelaskan seperti apa sih length of action. Length of action itu adalah ya, jumlah titik singgung dari line of action. Ya, ini adalah addendum dari pinion, ya, singgungannya, dan ke titik addendum si gearnya. Ya, jadi di sini dari titik ini jumpa ke titik singgung ini. Inilah length of action-nya. Jadi pada garis line of action. Baik, ini rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari length of action. Dan contact ratio ini CR sama dengan LAB per PB. PB ini adalah circular base-nya, sama dengan circular pitch dikali cos pressure angle-nya. Dan syaratnya adalah untuk pemasangan kedua roda gigi ini adalah CR lebih besar daripada 1,2. Inilah hal-hal yang diperlukan untuk menggabung ataupun memasang kedua dan selamat mengulang kembali materi ini. Terima kasih.